Shalom, selamat malam sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Kris senang sekali boleh berada kembali bersama dengan sahabat RPK di acara Palam, pemahaman Alkitab malam, persembahan dari GKI Kuitang selama 1 jam ke depan. Sahabat RPK, program Palam ini bisa diikuti melalui streaming di alamat www.radiopelitakasih.com atau melalui aplikasi RPK FM ataupun melalui kanal YouTube di RPK FM 9630 atau dengan cara interaksi langsung melalui WA di 081518000444 ataupun telepon di 021-8000444. Sahabat RPK, tema Palam kita malam hari ini adalah menikmati kasih anugerahnya dengan bacaan Alkitab diambil dari Efesus 2 ayat 8-10. Bersama dengan saya di studio telah hadir narasumber kita, Ibu Pendeta Priselia Damayanti. Selamat malam Ibu Pendeta Pris. Selamat malam Ibu Kris, selamat malam Penatua Sanggam, dan selamat malam sahabat RPK. Ya, sebagai pendamping narasumber kita malam hari ini telah hadir pula Bapak Penatua Sanggam Nai Pos-Pos. Selamat malam Pak Sanggam. Selamat malam Bu Kris, selamat malam Ibu Pendeta Prisel, selamat malam sahabat RPK. Sahabat RPK, mengawali perbincangan kita malam hari ini sebagai pengantar, Bapak Penatua Sanggam akan membacakan untuk kita firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 8-10. Silakan Pak Sanggam. Terima kasih Bu Kris. Nats firman Tuhan sebagai bahan PA kita malam ini diambil dari Efesus 2 ayat 8-10. Demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Sanggam. Dan sekarang saya persilakan kepada Pendeta Priselia untuk menyampaikan bahan renungannya malam hari ini terkait dengan tema kita, menikmati kasih anugerahnya. Baik, silakan. Terima kasih Bu Kris. Selamat malam sahabat RPK yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran yang mendasar yang menjadi inti dari iman Kristen. Keselamatan adalah anugerah Allah. Kita tidak bisa memperolehnya dengan kekuatan atau usaha kita sendiri. Kita tidak bisa membelinya dengan kebaikan, ritual keagamaan, atau kedisiplinan moral. Kita hanya bisa menerimanya dengan rendah hati dan iman sebagai pemberian cuma-cuma dari Allah melalui Yesus Kristus. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, sebuah kota yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan, namun juga syarat dengan praktik penyembahan berhala dan kehidupan duniawi. Rasul Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan iman mereka dan mengingatkan bahwa hidup baru yang mereka miliki sekarang bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan dari kasih karunia Allah semata. Dalam Efesus yang kita baca pada saat ini, khususnya ayat 8 dan 9, Rasul Paulus dengan sangat tegas menyatakan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Istilah kasih karunia berasal dari kata Yunani charis yang berarti pemberian cuma-cuma yang tidak layak kita terima. Dalam konteks keselamatan, ini berarti bahwa kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak layak, tidak mampu, dan tidak cukup baik untuk memperoleh keselamatan dengan kekuatan kita. Apa artinya bagi kita? Artinya, tidak ada satupun prestasi rohani yang dapat menjamin diterima oleh Allah. Menjamin kita diterima oleh Allah. Kerajinan kita dalam membaca Alkitab, aktifnya kita dalam pelayanan, bahkan kepedulian kita terhadap orang lain, semuanya baik dan memang perlu, tetapi tidak menjadi dasar keselamatan. Dasar keselamatan hanyalah kasih karunia Allah. Dan karunia ini diterima melalui iman, bukan melalui usaha. Iman bukanlah kerja keras atau pencapaian spiritual,
tetapi respons percaya yang tulus kepada karya Kristus di kayu salib. Jadi, tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Tidak ada tempat untuk merasa diri lebih benar dari orang lain. Sebab semua yang kita miliki berasal dari anugerah Allah. Pada ayat yang ke-10 yang mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Setelah menyatakan bahwa keselamatan bukan berasal dari kita, Rasul Paulus menunjukkan bahwa hidup kita yang telah diselamatkan bukan hidup yang pasif, melainkan hidup yang aktif dalam melakukan kehendak Allah. Kita ini buatan Allah, karyanya, ciptaan baru dalam Kristus. Artinya, setelah kita menerima kasih karunia keselamatan, hidup kita diarahkan untuk tujuan baru, yaitu melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik, tetapi kita diselamatkan untuk pekerjaan baik. Kasih karunia yang menyelamatkan kita juga adalah kasih karunia yang mengubahkan kita. Hidup orang percaya adalah hidup yang ditandai oleh perubahan. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berpusat pada kehendak Allah. Dari hidup yang dulu menuruti keinginan daging menjadi hidup yang menghasilkan buah roh. Dan segala pekerjaan baik yang kita lakukan bukanlah demi menyenangkan Allah agar Ia menyelamatkan kita, melainkan karena kita telah lebih dulu diselamatkan. Dan hidup kita sekarang adalah respon syukur kepada kasih yang tak ternilai itu. Sahabat RPK, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 mau mengajak kita untuk hidup dalam dua hal secara seimbang. Pertama, rendah hati di hadapan Allah, karena keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan semata-mata pemberian kasih karunia-Nya. Yang kedua, hidup dalam ketaatan dan kesungguhan, karena sebagai ciptaan baru dalam Kristus, kita dipanggil untuk mengerjakan hidup yang bermakna, yang memuliakan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup Kristen cukup dengan menerima keselamatan tanpa ada perubahan hidup. Anugerah yang sejati akan selalu menghasilkan pertobatan dan hidup yang baru. Mari kita syukuri keselamatan yang telah kita terima dengan iman dan jalani hidup ini sebagai karya Allah yang terus dibentuk untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kita semua terus hidup dalam kesadaran akan kasih karunia-Nya, akan kasih anugerah-Nya, dan dengan penuh kerendahan hati serta sukacita kita menempuh jalan hidup yang telah dipersiapkannya bagi setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Priselia Damayanti. Sahabat RPK, anugerah adalah karunia ilahi yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Allah memberikan anugerah kepada kita sebagai wujud kasih-Nya yang tak terbatas. Kasih karunia Allah dinyatakan juga lewat pengampunan-Nya. Pengampunan adalah cerminan dari kasih Allah yang mendalam. Dalam pengampunan-Nya, Allah menghapus dosa-dosa kita dan memberi kita kesempatan untuk memulai hidup baru. Renungan dan bacaan kita malam hari ini mengingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang luar biasa yang kita terima dengan cuma-cuma. Dan kita dipanggil untuk bersyukur dengan melakukan pekerjaan baik dalam hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu bagaimana kita menyikapi panggilan tersebut? Mari kita perbincangkan bersama malam hari ini. Kami juga menunggu partisipasi sahabat RPK untuk berbagi pengalaman hidup tentang tema kita malam hari ini, yaitu menikmati kasih anugerah-Nya melalui telepon 021 800 0444 atau melalui WA dan SMS di nomor 0815 1800 444. Namun sebelum itu, saatnya kita rehat sejenak untuk kemudian melanjutkan perbincangan kita kembali.
Sahabat RPK, mari kita lanjutkan perbincangan kita kembali mengenai tema kita malam hari ini adalah menikmati kasih anugerahnya, yang kita sudah tadi dengarkan renungannya ataupun bacaannya kita juga sudah baca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Mengawali diskusi kita, saya mau tanya ini ke Bu Pendeta. Bu Prisel, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sampai Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang kasih karunia Allah? Efesus itu kalau nggak salah sekarang ini masuk provinsi Turki ya. Dulu Efesus ya sekitar situ ya, di salah satu provinsi ya. Iya Bu. Harus dicek lagi. Saya juga harus ngecek lagi. Iya, seperti yang dijelaskan dalam awal renungan gitu ya, bahwa ini adalah kota yang penuh menjadi pusat perdagangan gitu ya, berarti kan siapapun hadir di sana gitu ya, ada orang-orang dari manapun hadir di sana, pusat kebudayaan juga gitu ya. Tetapi yang menjadi sesuatu yang harus diluruskan adalah bahwa orang-orang di sana itu masih praktik penyembahan berhala ya, dan kehidupan duniawinya istilahnya belum lurus, demikianlah Bu gitu ya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa ada kasih karunia Allah yang harus tetap kita ingat dalam kehidupan kita. Demikian Bu Kris, kira-kira ya. Kalau dilihat di ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus sangat menekankan ya arti anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya. Betul. Ya, sehingga dia tidak mau sampai anugerah yang sudah diterima itu disia-siakan. Ya, betul. Kalau dilihat dari ayat yang kedua ya, ayat 2 ya, perikop pertama. Betul. Gimana Pak Sanggam, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau Efesus itu di Yunani ya. Oh, di Yunani ya? Yunani, jadi yang terkenal di Efesus itu sebenarnya kuil Dewa Artemis gitu ya, itu sangat terkenal di sana. Jadi latar belakangnya memang kalau yang saya pahami kenapa Paulus sampai mengirimkan surat ke sana, karena kalau dilihat keseluruhan di Efesus itu jemaat di sana itu di Wahyu disebutkan ya, mereka kehilangan kasih mula-mula gitu. Jadi di sana udah banyak pergeseran dari yang iman percaya kepada Kristus yang sebelumnya. Itu sudah mulai bergeser, dan sebenarnya kalau kita lihat juga di perikop kita ini ayat 1-nya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Berikutnya kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini gitu. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Jadi memang di Efesus ini, karena itu pusat penyembahan Dewa Artemis, itu banyak dukun-dukun di sana sebenarnya. Banyak yang bisa meramal-ramal gitu kan. Dan itu dikembangkan mereka. Karena memang di sana suasananya penyembahan berhala itu sangat kental gitu. Iya, betul. Tapi dinyatakan juga bahwa jemaat di Efesus ini sebenarnya jemaat yang pertumbuhannya bagus, gitu. Termasuk yang terbaik pada saat itu gitu. Nah itu yang saya pahami, karena kondisi seperti itu akhirnya Paulus mengingatkan. Karena Paulus di sana itu 3 tahun ya melayani, jadi dia tahu persis kondisi jemaat itu. Nah kenapa sekarang menjadi seperti itu? Kira-kira demikian menurut saya. Terima kasih Pak Sanggam. Ya, kalau boleh saya tarik satu benang lurus ya, tadi yang disampaikan Bapak sama Ibu Pendeta. Menurut Paulus merasa anugerah Tuhan begitu besar, dan dia ingin jemaat di Efesus itu tidak menyia-nyiakan ya. Begitu ya, karena sebelumnya kan mereka adalah orang berdosa yang layak harusnya mendapat murka Allah juga, kalau dibaca di ayat sebelumnya ya Pak Sanggam. Betul. Iya, baik, terima kasih. Lalu apakah ada yang mau ditanyakan Pak Sanggam kepada Ibu Pendeta? Nah, ini di ayat 8 sebenarnya disebutkan ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Jadi ada yang menafsirkan seperti ini, manusia itu tidak perlu berbuat apa-apa, karena itu kasih karunia udah pasti dikasih Tuhan kalau dia mau gitu. Apakah memang seperti itu pengertiannya atau bagaimana gitu loh, menurut kekristenan? Ya, kalau dilihat sendiri ya Pak, bahwa kadang kan orang menganggap kita sudah pasti diselamatkan Allah gitu ya dengan melihat ayat ini, tetapi sekali lagi mau diingatkan bahwa kasih karunia itu kan grace ya Bapak Ibu ya, dalam Yunani charis ya, pemberian cuma-cuma dari Allah yang kita terima gitu ya. Keselamatan sekali lagi diingatkan bukan dari hasil siapa kita, seberapa baik kita gitu ya, tetapi atau seberapa banyak jasa rohani yang kita kerjakan gitu ya, tetapi kita ini orang-orang yang diselamatkan bukan karena kita pantas gitu ya, tetapi karena Allah memang mengasihi kita secara tulus ya. Allah memilih dan menyelamatkan kita meskipun kita orang-orang berdosa. Dia tidak menunggu kita yang sempurna gitu ya, tetapi memberikan keselamatan karena kebaikan dan kasih-Nya semata. Jadi ya memang harus ada upaya juga dari kita ya, untuk mengupayakan mempertahankan keselamatan yang cuma-cuma yang Allah beri itu. Itu kalau dari saya demikian, Pak. Artinya nggak garansi 100% gitu ya, Bu Pendeta ya? Ya. Karena kan tadi disampaikan kita selamat gitu ya Pak Sanggam. Kalau saya tangkap dari apa yang ditanyakan Pak Sanggam tadi ya, bahwa kita sudah memperoleh keselamatan dan itu gratis gitu. Jadi ya sudah, kita bisa hidup sesuka-suka kita gitu. Apakah? Iya, biasanya saya menggambarkan ini biasanya pakai kayak kita dikasih tiket bus eksekutif gitu ya. Kita sudah pegang tiket masing-masing, tetapi dalam perjalanan kehidupan kadangkala kita melihat kendaraan lain yang lebih bagus, lebih baik, lantas kita naik kendaraan lain, jadi tiket yang sudah dikasih dengan segala fasilitas ini menjadi hilang gitu ya. Gambaran saya demikian sih, Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu setelah kita menerima keselamatan, Bu ya. Yang pertanyaan saya sebenarnya, sebelum keselamatan itu kita peroleh, apakah ada tindakan yang harus kita lakukan gitu? Karena ini sebenarnya kan anugerah yang jelas nih, itu bukan hasil usahamu gitu. Apakah ada usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan itu sendiri, atau tidak perlu melakukan apa-apa gitu? Iya. Kalau saya lihat ya, kita tidak menjadi Kristen yang pasif gitu ya, tetapi harus tetap terus apa yang sudah kita dapatkan selama ini, misalnya nilai-nilai Kristiani ya harus kita kembangkan, kita lakukan dalam kehidupan kita agar anugerah keselamatan itu tetap tinggal. Intinya tetap setia mengabarkan Injil, Pak. Demikian. Jadi ya usaha juga ya Pak, mengabarkan Injil di tengah zaman yang sekarang kan tentu tidak mudah gitu ya. Meskipun tidak juga melalui media sosial dan lain sebagainya, itu kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri juga gitu. Ya mungkin gini ya, yang kejadian di masyarakat aja kita lihat gitu ya. Kita kadang-kadang melihat orang yang tadinya bukan orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat, tapi tiba-tiba kan Tuhan bisa mengarahkan dia menjadi malah orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus gitu. Artinya memang keselamatan itu pemberian yang tidak perlu usaha kita. Maksudnya bukan karena usaha kita, saya berbuat baik, saya diselamatkan, bukan seperti itu konsep yang saya pahami ya kalau kita baca secara keseluruhan firman Tuhan. Itu kan bukan seperti itu, bukan karena saya melakukan A, saya mendapatkan ini, melakukan B, mendapatkan ini gitu. Tapi memang kalau kita lihat di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya orang-orang yang menerima keselamatan dari Kristus jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan itu. Tapi memang seperti tadi yang Ibu Prisel bilang dan Ibu Kris,
tidak serta-merta memang ya kita tidak ada melakukan apa-apa walaupun sudah ditentukan. Paling tidak kita harus menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, harus ada respon ya Pak. Iya, Harus ada respon. Ada respon. Betul. Ya, terus kalau tadi di ayat Bapak tadi di ayat 8 ya Pak. Di ayat 10 ya Ibu Pendeta. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Apa bedanya perbuatan baik yang dilakukan orang yang hidup di dalam Tuhan dan dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan? Kalau orang yang hidup dalam Tuhan sudah jelas sejak awal seperti yang tadi Pak Sanggam sampaikan dalam Efesus 1 ayat 4 gitu ya Bu ya. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kita sudah orang-orang terpilih lah ya, sudah orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan, demikian ya Bu ya. Ya, tapi bukankah keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang mau menerima Dia kan? Itu awalnya di situ. Lalu bagaimana respon kita? Nah, respon kita di saat kita menerima dengan iman dan dengan kerendahan hati, ya, melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, itu yang dimauin kan di dalam bacaan kita malam hari ini. Tetapi untuk mereka yang tidak beriman, itu kan juga ada yang melakukan perbuatan baik. Gitu. Gimana itu? Iya, iya. Atau mungkin begini ya, Bu Pendeta, untuk mereka yang di dalam Tuhan, mereka melakukan perbuatan baik itu kan sebagai bentuk syukur atas keselamatan yang sudah diterima ya. Tetapi untuk orang lain, mungkin kalau dia berbuat baik itu untuk menunjukkan, saya bisa loh begini gitu loh, untuk keegoan. Apakah begitu, Bu Priscilla? Ya, agak susah juga dijawab ya Bu. Pak Sanggam kali nih yang bisa gitu. Kalau yang saya pahami gini ya, orang yang mengenal Kristus berbuat baik itu dibedakan dari latar belakang dan tujuannya gitu ya. Kalau orang yang menerima Kristus berbuat baik, yang udah diselamatkan berbuat baik, latar belakangnya itu karena memang dia sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi motivasinya tidak ada seperti yang disebutkan di ayat 9 ya, memegahkan diri gitu. Itu pasti tujuannya bukan untuk memegahkan diri sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah. Tapi orang yang tidak diselamatkan tetap berbuat baik, karena kan banyak juga yang membantu miliaran bahkan triliunan gitu ya. Itu perbuatan baik gitu. Tapi motivasinya itu bukan untuk kemuliaan Allah, untuk ketenaran dia sendiri ya. Bisa seperti itu atau hal-hal yang lain gitu. Motivasi dan tujuannya jelas-jelas berbeda gitu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Pak Sanggam. Sahabat RPK, saatnya kita rehat sejenak untuk kemudian kita lanjutkan perbincangan kita kembali. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya. Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa. Chef Devina, apa yang bikin beda? Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap. Oh iya? Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget. Mau dong Chef? Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin ke rebusan kriuk. Here you go. Enjoy. Minyak pipih dan kenyal. Rasanya unik. Ini ada sayurannya ya Chef? Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect. Sedap. Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingswood. Cobain sekarang. Yes Chef. 96.3.
Sahabat RPK, mari kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini dengan tetap menanti partisipasi sahabat RPK melalui telepon di 0218000444 atau melalui WA di 081518000444. Pak Sanggam sepertinya langsung masuk nih WA-nya. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Matius 08211811XXXX. Apabila kita mengalami sakit yang berkepanjangan, apa itu proses padang gurun dari Tuhan? Sampai-sampai semua uang dan hartanya habis untuk membiayai rumah sakit. Bagaimana dengan anugerah kesembuhan? Silakan Bu Prisel. Iya, Pak Matius, Shalom, selamat malam ya. Turut berdoa untuk pergumulan yang sedang dihadapi Pak Matius ya. Ketika berbicara demikian, kadangkala kan kita minta kesembuhan sesuai dengan apa yang kita konsepkan gitu ya, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Tapi kadangkala kesembuhan yang Tuhan mau, kita harus melewati rintangan A, rintangan B, rintangan C, seperti yang Pak Matius sampaikan gitu ya, uang, harta habis untuk biaya rumah sakit. Tetapi yang harus tetap kembali ingat ya, bahwa anugerah Allah tetap tercurah sampai saat ini gitu ya, kepada Bapak Matius. Bapak Matius masih bisa bersama sharing, mendengarkan firman Tuhan di RPK pada malam hari ini. Menurut saya itu adalah anugerah juga gitu ya. Meskipun kadangkala kembali lagi konsep kesembuhan yang kita inginkan, kita pikirkan berbeda dengan konsep kesembuhan yang Tuhan kasih gitu ya. Dan Bapak masih tetap berharap, berdoa, berefleksi. Menurut saya itu juga anugerah yang diberikan Tuhan kepada Bapak Matius untuk tetap merasakan kasih anugerah yang lain gitu ya. Meskipun mungkin kesembuhan tidak diberikan instan, cepat ya, tapi mungkin hal lain Tuhan memberikan anugerah-anugerah yang lain yang mungkin Pak Matius tidak sadari gitu ya, karena terfokusnya hanya ingin sembuh yang ada dalam konsep Pak Matius. Tapi biarlah Pak Matius boleh tetap terus merasakan anugerah yang lain yang tetap menguatkan Pak Matius untuk bertahan sampai dengan saat ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Penatua Sanggam, silakan Pak. Ya, dengan pertanyaan Pak Matius ini saya teringat dengan kisahnya Bapak Budi Haryanto, pencipta lagu Semua Baik ya. Beliau sakit yang sangat lama, dan di kondisi itu pasti semua akan merasakan hal yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya gitu ya. Udah berdoa, mungkin sampai nangis-nangis juga berdoa, tapi bukan kesembuhan yang kita bayangkan yang didapat. Seperti yang Ibu Prisel tadi, kesembuhan yang dimaksud Tuhan itu bukan kesembuhan fisik semata gitu, walaupun termasuk, tapi bukan hanya itu. Jadi yang saya pahami dari kisahnya Pak Budi Haryanto itu sebenarnya dia sedang merasakan bahwa dengan sakitnya itu dia sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi ciptaan yang indah untuk kemuliaan Tuhan gitu, sampai tercipta lagu Semua Baik itu. Jadi saya pikir dengan kondisi seperti ini memang sangat sakit gitu, sangat sulit sebenarnya untuk membayangkan kondisi ini. Tapi tetap sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus beriman bahwa itu adalah pembentukan Tuhan. Seperti Rasul Paulus juga bilang, sebenarnya ada duri dalam dagingnya, tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tidak diambil duri itu, dia tetap eksis, tetap hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kisah Pak Budi Haryanto sampai pada akhirnya beliau meninggal juga, sakitnya bukan sembuh secara fisik, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kesembuhan yang sebenarnya bagi beliau. Begitu menurut saya. Yang jelas, bagaimanapun keadaan ataupun kondisi kita, Tuhan selalu menyertai kita gitu ya Pak. Ya. Baik Pak Sanggam, ada satu lagi ini WA yang masuk. Ini dari Ibu Mace di 08129418XXXX. Shalom, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan pada kita. Bagian kita ialah mengerjakan anugerah tersebut.
Kalau tidak bisa saja anugerah keselamatan tersebut hilang. Tuhan mengajar kita untuk menghidupi anugerahnya. Bagaimana menurut pandangan Ibu Pendeta? Salam sehat untuk kita semua. Ya, shalom Ibu Marcel. Saya setuju bahwa kita harus tetap menghidupi anugerah Tuhan gitu ya. Sebagai respon bahwa kita telah diselamatkan, maka kita diminta untuk menunjukkan buah-buah keselamatan itu gitu ya. Kita tetap mengasihi, kita tetap berbuat baik, kita tetap menghidupi panggilan-panggilan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang sudah mungkin dipercayakan kepada kita ya. Karena kasih anugerahnya berarti kita hidup dalam identitas yang baru, anak-anak yang baru, ciptaan yang baru, dan dengan penuh syukur kita diajak untuk menghidupi setiap kesempatan ya, menjadi respon atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Demikian Bu Marcel. Terima kasih Bu Pendeta. Pak Sanggam ada mau tambahkan lagi? Kurang lebih sama sih, karena memang anugerah itu kan tidak bisa hilang sebenarnya. Ya. Tapi pertanyaannya waktu mungkin di kenyataan kan ada orang yang tadinya mengaku bahwa dia sudah diselamatkan, tapi kok tiba-tiba jadi beda gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau saya melihat hal seperti itu, waktu dia menyatakan bahwa dia menerima keselamatan, artinya dia sudah lahir baru, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apakah benar-benar gitu ya? Artinya kan itu pekerjaan yang bukan hanya menerima, menyatakan saya terima gitu kan. Apakah benar-benar kita menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kalaupun kita jatuh ke dalam dosa berikutnya, selanjutnya kalau benar-benar kita diselamatkan, kita pasti akan kembali. Kita akan pasti kembali kepada Tuhan, pasti diingatkan kembali gitu. Ya, Roh Kudus pasti tidak pernah tinggalkan ya Pak, selalu mengingatkan ya di saat-saat kita mengalami kegalauan hidup. Baik, ada yang mau ditanyakan Pak Sanggam kepada Ibu Pendeta? Gini nih, kalau kita lihat dari perspektif kondisi jemaat sekarang ini, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Jakarta, lebih spesifik lagi di gereja kita GKI gitu ya. Apakah ada indikasi-indikasi yang seperti di awal tadi kita tidak bacakan tadi ya, di awal-awal, apakah ada kejadian itu kira-kira menurut Ibu Pendeta gitu ya? Maksudnya yang terjadi di jemaat Efesus ya Pak? Ya. Gak sebut merek ya, sudah di awal sudah disebut merek GKI Kuitang ya Pak. Ya, kita lebih enak membicarakan diri sendiri. Iya, nggak usah sebut posnya ya. Ada pos cabang pelayanan tertentu. Ada seorang jemaat yang masih bercerita gitu ya, sempat cerita kepada saya bahwa dia merasa jikalau memakai kalung pemberian nenek moyangnya gitu ya, itu dia bakal hoki terus. Gitu ya. Jadi sampai kemanapun dia pakai kalung itu, kalau dia tidak pakai, dia merasa bahwa hidupnya tidak hoki, apes dan lain sebagainya. Nah, dia mengatakan kepada saya, kira-kira kalung ini bisa menyelamatkan saya atau tidak gitu ya. Saya mengatakan bahwa ya, sejak awal kita sudah menerima keselamatan dari Allah secara cuma-cuma gitu ya. Allah menyelamatkan kita, Dia memberikan nyawanya untuk setiap kita, memberikan keselamatan kepada kita gitu ya. Tetapi saya menjawabnya sambil santai gitu ya, mungkin memang kebetulan aja pas pakai kalung itu pas hoki gitu ya, pas nggak pakai kalung itu pas apesnya datang gitu ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa bukan keselamatan itu tidak bisa kita pilih gitu ya, tetapi kita dipilih bahwa kita telah diselamatkan. Ada pernah kejadian demikian Pak, dan sekarang puji Tuhan kalungnya sudah tidak dipakai lagi. Iya, jadi ternyata di kota besar juga masih ada Pak demikian gitu ya, bahkan masih ada yang berbicara tentang
ilmu segala macam itu cari di gunung apa gitu ya, itu masih ada ternyata Pak di tengah-tengah gereja kita. Di tengah-tengah dunia internet yang sudah semakin Betul. canggih, Bu ya. Betul. Baik sahabat RPK, saatnya kita rehat sejenak untuk kita lanjutkan kembali pembicaraan kita. Sahabat RPK, mari kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini dengan tema menikmati kasih anugerahnya. Sepertinya masih ada yang mau ditanyakan Pak Sanggam ke Ibu Pendeta Priselia ini. Iya, masih ada satu lagi nih. Silakan Pak. Dengan nats ini sebenarnya satu hal yang diingatkan terkhusus bagi saya gitu ya. Orang yang sudah menerima keselamatan gitu ya, hidup dalam Kristus dan harusnya kan udah dituntun Roh Kudus gitu ya. Tapi dan bahkan ini saya pikir bukan semua posisi bisa mengalami ini. Bahkan mungkin lebih besar posisinya di pendeta juga gitu ya. Dan kita penatua juga, majelis dan jemaat juga memegahkan diri karena iman percaya gitu. Itu kira-kira kondisinya gimana Bu pada zaman sekarang ini gitu? Ini pasti kan lebih banyak menggerogoti orang-orang yang memang melayani gitu ya. Betul. Semakin banyak dia dipakai melayani, semakin dia memegahkan diri gitu. Iya, ini kan Rasul Paulus mengingatkan kita untuk jangan ada ruang untuk kesombongan rohani gitu ya. Karena kesombongan rohani itu kan sangat fatal lah gitu ya, memegahkan diri. Tapi kita lupa bahwa keselamatan itu diberikan Allah, bukan semata-mata karena diri kita sendiri. Itu kadangkala yang
yang orang-orang lupa gitu ya, kita mampu melakukan sesuatu itu kan karena Allah yang menggerakkan kita, tapi kadangkala kita lupa bahwa ada Allah di belakang kita gitu ya. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang rendah hati, dan ini rasanya harus tetap terus dipelajari ya Pak. Dan dihidupi gitu ya. Ini batasnya nyaris nggak ada nih Bu Pendeta nih. Yeah. Tetap melayani gitu, tapi memegahkan diri. Saya jadi teringat Musa yang akhirnya dia tidak sampai ke tanah perjanjian itu karena kejadian di Meriba gitu ya. Pertama kali baca itu kok kayaknya nggak ada yang salah dengan itu ya. Tapi ternyata memang pada saat dia menancapkan tongkatnya itu dia tidak membawa nama Tuhan gitu ya. Tapi tetap pelayanan kan. Pelayanan, dia menyatakan mau melayani orang Israel yang pada saat itu udah menggerutu gitu. Mereka nggak dapat minum, nggak dapat apa gitu. Nah itu dia udah bertemu dengan Tuhan kan, berbicara dengan Tuhan gitu. Ya udah, kamu bikin aja gitu. Tapi pada saat dia melakukan itu, dia tidak menyatakan kehendak Tuhan pada saat itu gitu. Nah apakah kita di tengah-tengah kondisi Jakarta yang seperti ini masih ada yang seperti itu gitu? Iya, kalau Musa kan tetap walaupun dia tidak dalam nama Tuhan, tapi motifnya memang untuk Tuhan gitu ya Pak. Itu yang kita soroti. Tapi yang ditakutkan dalam pelayan-pelayanan masa kini kan kelihatannya untuk Tuhan, tapi untuk pemuasan diri sendiri, untuk pamor diri sendiri, untuk kebanggaan diri sendiri. Nah ini yang ditakutkan di masa-masa sekarang, karena betul tadi Penatua Sanggam sampaikan bahwa beda-beda tipis gitu ya, mana yang untuk Tuhan, mana yang untuk diri sendiri. Betul. Tuh motifnya sih Pak, kembali lagi ke motifnya gitu ya. Iya. Roh memang penurut tapi tubuh sangat lemah. Lalu kira-kira Bu Pendeta, apa saja sih yang tantangan yang membuat kita sulit untuk menikmati kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita saat ini? Ya itu tadi, tidak puas ya Bu ya, tidak puas, lantas kesombongan diri tadi gitu ya, manusia itu kan haus akan pujian gitu ya. Yaitu mungkin yang merasa kita tidak pernah cukup ya, padahal Tuhan berlimpah-limpah memberikan kita anugerah, tapi kadangkala kita menutup itu dengan target standarnya kita sendiri gitu, sehingga anugerah keselamatan itu tidak lagi dirasakan oleh kita. Jadi seolah-olah kita yang berjuang mendapatkan keselamatan itu, kita yang capek mendapatkan keselamatan itu, padahal keselamatan itu tetap tinggal dari sebelum kita ada gitu ya, bahkan kita lahir ya, kalau di dalam tadi yang Penatua Sanggam sampaikan Efesus 1 ayat 4. Demikian Bu Kris. Ya. Apakah itu berarti kesibukan pun bisa membuat kita melupakan kasih anugerah Tuhan? Rasanya relate untuk masa kini gitu ya Bu ya, di tengah-tengah pekerjaan yang padat. Ya kembali lagi motivasinya untuk melayani Tuhan, ada atau tidak waktunya itu kan kembali kepada kita. Prioritas atau tidaknya itu kan kembali kepada kita. Kalau dari saya demikian Bu. Ya karena tadi terkait sama pertanyaan Pak Sanggam. Gimana Pak? Ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Salah satu sebenarnya kondisi di Efesus nih, karena mereka itu kan termasuk kota yang kaya sebenarnya pada saat itu kan, orang pada salah satunya ya kesibukan itu juga gitu. Nah lama kelamaan kesibukan ini bisa membuat kita menjadi lupa dengan hal yang utama gitu ya. Udah asik dengan pekerjaan, belum lagi tantangannya di pekerjaan. Kita bisa bayangin di Efesus itu pemujaan Dewa Artemis yang sangat besar, pasti kan penduduknya lebih banyak yang menganut itu gitu. Pusat dia. Nah itu perdukunan itu mungkin di kantor ada yang main dukun-dukun gitu ya. Nah ditambah lagi kesibukan, mungkin itu akan membuat kita semakin menjauh gitu. Tapi itu manusiawi gitu loh. Manusia itu makanya tadi kalau menurut saya memang roh itu, dan itu di firman Tuhan juga, roh memang penurut tapi tubuh sangat lemah gitu.
Baik, sahabat RPK, tanpa terasa kita sudah sampai di sesi terakhir dalam diskusi kita malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta Priscilia Damayanti, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Iya. Sekaligus merangkum perbincangan kita malam ini tentang menikmati kasih anugerahnya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Kris. Selamat malam sahabat RPK. Ya, pesan pada malam hari ini dari saya pribadi, nikmati kasih anugerah yang Allah sudah curahkan kepada setiap kita, gitu ya. Kita diajak untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup penuh syukur dan penuh ketaatan sebagai respon atas kasih karunia Allah yang sangat besar untuk setiap kita. Amin. Amin. Baik, sahabat RPK, saatnya kita harus mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Akhir kata, saya Kris. Saya Pendeta Sanglam Neposmos. Saya Priscilia Damayanti. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RPK. Sampai jumpa di acara Palam Rabu minggu depan di jam yang sama, namun dengan topik yang berbeda dan pasti menarik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Demikian tadi sahabat RPK, Palam Pemahaman Alkitab Malam, persembahan dari GKI Kuitang. Semoga program ini memberkati kita semua.